Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuniwati selaku Ketua Tim Peneliti akan mewakili tim kami yang akan mempresentasikan kegiatan penelitian PBRIP kami yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran MOOC Mata Kuliah Matematika Teknik di Politeknik Negeri Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian tahun ketiga. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim pendukung, baik dosen maupun tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Pada awal presentasi akan saya paparkan mengapa kami mengambil penelitian ini dan apa yang melatar belakangnya. Adapun latar belakang mengapa kami mengambil topik MOOC pada tahun 2018, yaitu kita semua sudah memasuki era revolusi industri 4.0, sedangkan pembelajaran matematika teknik seperti tampak pada gambar masih berjalan konvensional. Nantinya pembelajaran diharapkan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga platform yang menjawab permasalahan tersebut yaitu platform MOOC. MOOC di Poliwangi mulai dikembangkan tahun 2018 dengan menghasilkan RPS daring yang pertama, kemudian tahun 2019 yang menghasilkan platform MOOC untuk mahasiswa, kemudian platform MOOC untuk dosen, dan yang berikutnya adalah terkait dengan video pembelajaran yang mengisi platform MOOC tersebut. Pada tahun ketiga ini yang dikembangkan adalah instrumen penilaian ranah kognitif, afektif, serta psikomotorik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui proses dan hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika teknik menggunakan platform MOOC di Politeknik Negeri Banyuwangi. Target luaran selama 3 tahun yaitu yang pertama, pada tahun pertama ditargetkan adanya RPS daring, materi terpilih sesuai dengan kondisi mahasiswa yang akan dikembangkan, kemudian seminar internasional ISIMED telah terlaksana, dan jurnal Cauchy telah tersubmit. Pada tahun kedua ditargetkan adanya kuesioner kualitas platform MOOC untuk mahasiswa dan dosen, video pembelajaran, seminar internasional ICMSE sudah terlaksana, jurnal internasional Internet and Education sudah tersubmit. Dan pada target tahun ketiga, yaitu instrumen penilaian ranah afektif, instrumen penilaian ranah psikomotorik, instrumen penilaian ranah kognitif, perbaikan tampilan platform, pengembangan bahasa Indonesia pada platform, buku pedoman penggunaan platform MOOC, book chapter ber-ISBN dan hak cipta sudah terbit, kemudian seminar nasional riset dan terapan sudah terlaksana, seminar internasional ICMSE sudah terlaksana, jurnal internasional Scopus Q2 sudah tersubmit. Adapun metode penelitian, dalam penelitian kali ini menggunakan model Plum. Model ini memiliki 5 langkah. Yang pertama adalah fase investigasi awal, di mana di sini batasan pengembangan masing-masing instrumen penilaian ditentukan dari permasalahan yang dihadapi. Fase yang kedua adalah fase desain, yaitu pengembangan rentang kontinum internal masing-masing ranah penilaian menjadi indikator penilaian. Yang ketiga adalah fase konstruksi, di mana penyusunan lembar validasi dan pengembangan indikator menjadi pertanyaan atau pernyataan. Yang keempat adalah fase tes, evaluasi, dan revisi. Kegiatan pada fase ini yaitu validasi oleh ahli, uji coba oleh mahasiswa. Dan fase yang terakhir adalah fase implementasi, di mana di sini platform mulai dilakukan uji coba. Yang berikutnya adalah roadmap penelitian. Roadmap penelitian saya selama 3 tahun ini menyelesaikan permasalahan dalam hal model pembelajaran di tahun pertama dengan adanya RPS pembelajaran daring, sistem manajemen pembelajaran matematika teknik, dan media pembelajaran dengan adanya platform MOOC, dan media pembelajaran dengan adanya video pembelajaran pada tahun kedua. Dan pada tahun ketiga menyelesaikan permasalahan evaluasi pembelajaran dengan adanya instrumen ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk mendukung pembelajaran MOOC Poliwangi ini masih dibutuhkan RAM server yang lebih besar sehingga kita mengalami permasalahan dalam hal sarana prasarana, kemudian
dibutuhkan MOOC yang bisa diakses menggunakan Android karena mahasiswa mayoritas memiliki akses dengan Android dibandingkan dengan laptop. Yang berikutnya adalah hasil kegiatan pada tahun ketiga, yaitu yang pertama adalah pengembangan instrumen penilaian ranah afektif dengan di sini menggunakan 3 level taksonomi Bloom, karena level tersebut sesuai dengan level sikap, yaitu responding, valuing, dan organization. Kami gunakan instrumen tersebut untuk menilai sikap mahasiswa secara keseluruhan pada setiap topik. Nilai alpha pada penelitian pengembangan ini sama dengan 0,848 yang bermakna instrumen memiliki reliabilitas tinggi, layak digunakan pada waktu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah hasil penelitian pengembangan instrumen ranah psikomotorik. Ada 2 yang dikembangkan, yaitu penilaian terhadap pembuatan video mahasiswa dan penilaian terhadap diskusi live chat. Pada proses pengembangan menggunakan kombinasi taksonomi ranah psikomotorik Bloom, Butler, Sonmez, dan Simpson. Untuk penilaian pembuatan video mahasiswa, Cronbach alpha sebesar 0,617. Sedangkan untuk penilaian live chat di MOOC, nilai Cronbach alpha 0,659. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen layak untuk digunakan pada waktu-waktu mendatang. Yang berikutnya adalah hasil penilaian ranah kognitif, di mana pengembangannya adalah 15 soal yang dikembangkan dengan menggunakan taksonomi Bloom. Sebagai contoh, pada tabel bisa dilihat ada soal materi fungsi, kemudian materi turunan dan aplikasi turunan, di mana hasil uji coba di sini menunjukkan bahwa nilai alpha untuk soal fungsi 0,614, untuk soal turunan 0,672, dan soal aplikasi turunan 0,706, yang artinya di sini soal dapat digunakan untuk waktu-waktu yang berikutnya karena sudah layak atau memiliki reliabilitas. Yang berikutnya adalah perubahan tampilan platform mahasiswa sesuai dengan saran pada tahun kedua yang bisa diakses pada e-learning.poliwangi.ac.id, di mana tampilan ini yaitu yang pertama adalah tampilan dari gambar, kemudian tampilan dari bahasa yang awalnya hanya bahasa Inggris, kemudian ditambahkan dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan mahasiswa ketika melakukan pembelajaran. Yang berikutnya adalah pengembangan buku pedoman penggunaan e-learning bagi mahasiswa dan pedoman penilaian bagi dosen yang akan menggunakan MOOC Poliwangi. Adapun luaran pada tahun ketiga ini sesuai dengan target luaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang pertama terlaksananya seminar ICMSE 6 Oktober tahun 2020, di mana IOP akan terbit pada tahun 2021, dan seminar nasional Sentrinov telah terbit proceeding pada 1 November 2020. Luaran yang berikutnya yaitu book chapter pada pengembangan ranah afektif, di mana pembelajaran daring teori dan penerapannya. Buku ini terletak pada chapter ke-10. Buku telah mendapatkan ISBN dan sudah terbit hak ciptanya. Pada penelitian ini, kesimpulan dan saran yang bisa diambil yaitu yang pertama, perangkat pembelajaran matematika teknik pada platform MOOC merupakan pengembangan platform MOOC pertama kali di Politeknik Negeri Banyuwangi dengan serangkaian perangkat pembelajaran matematika teknik 1, mulai dari RPS, video pembelajaran, instrumen penilaian ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif. Semoga pengembangan platform MOOC ini dapat bermanfaat khususnya untuk Poliwangi dan pengembangan pembelajaran matematika secara umum. Perlu adanya pengembangan MOOC Poliwangi yang dapat diakses melalui Android. Mengapa? Karena mahasiswa di sini mayoritas menggunakan HP Android. Adapun referensi utama yang dipakai pada penelitian tahap ketiga ini yaitu milik Ahmad ADKK pada tahun 2018 mengenai penerapan dari kompetensi dosen dalam pendidikan vokasi. Yang berikutnya adalah studi kasus pada 3 domain kognitif, afektif, psikomotorik oleh Haxens. Yang berikutnya oleh Hekwe sama dengan Haxens, di mana penilaian dari ketiga domain. Yang berikutnya adalah Sonmez, pengembangan dari Sonmez
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta intuitif pada domain dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan instrumen penilaian psikomotorik matematika menggunakan lembar kerja mahasiswa bilingual Politeknik Negeri Banyuwangi yang pernah saya kembangkan. Demikianlah presentasi proses penelitian kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Poliwangi atas dukungan pendanaan sehingga penelitian ini bisa mencapai hasil yang ditargetkan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.